Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih bisa belajar firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Pergunakanlah waktu yang baik ini. Ya, saya persiapan juga untuk kita semuanya agar kita diberkati. Saudara ikutin, saya punya video dengan doa agar video yang sederhana ini akan boleh menolong saudara dan saya dan diberikan kekuatan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke, Tuhan tolong kita ya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang warisan iman. Warisan iman. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus menulis dan mengirimkannya kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Dan itu bisa terjadi oleh karena ada 2 orang yang memberikan warisan iman itu kepada Timotius, yaitu neneknya Lois dan ibunya Eunike. Saudara, setiap orang tua pada umumnya pasti selalu pikirkan anak-anak dan masa depannya itu terjamin dan baik, khususnya pada zaman saat ini. Pertanyaan selalu ada pada orang tua, apa yang dapat saya berikan kepada anak-anak kelak setelah saya meninggal atau dipanggil Tuhan? Apa yang saya berikan kepada anak-anak saya? Oleh sebab itu orang tua bekerja keras cari uang agar anak-anak bisa disekolahkan, dibesarkan, dan nantinya bisa menjadi orang pintar. Dan ini warisan yang selalu diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua seringkali katakan, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya menyekolahkan kamu agar kamu kelak menjadi anak yang pintar. Betul, tidak salah. Saudaraku, dan bahkan orang tua cari uang sebanyak-banyaknya adalah untuk memikirkan apa yang bisa saya wariskan kepada anak-anak. Harta benda, rumah, tanah, invest dan sebagainya. Bisa diberikan kepada anak, bahkan cucu, bahkan sampai ke cicit. Saudara, penting. Tapi saya boleh katakan kepada saudara, itu bukan yang terpenting. Kalau kita perhatikan tadi dalam 1 Timotius, di mana Tuhan Paulus berkata kepada Timotius, yang sangat jelas sekali, adalah Timotius itu diwariskan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike, bukan harta benda, bukan semua yang kita ada, tapi dia mewariskan imannya kepada Timotius, sehingga Timotius besar, dia bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dan bisa melayani Tuhan, dan juga dia bisa memiliki iman yang tulus di hadapan Tuhan. Wah, ini penting sekali. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat, saudara perhatikan baca ayat itu, 1 Raja-Raja pasal yang kedua 1 ayat keempat, di mana pesan Daud kepada anaknya Salomo menjelang dia akan meninggal dunia. Dia memberikan pesan kepada anak-anaknya. Dan pada waktu itu Raja Daud berusia 70 tahun. Dia sudah sakit dan sudah tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan. 40 tahun dia melayani menjadi seorang raja Israel.
sesuai dengan pilihan dari Tuhan sendiri. Lalu pada saat dia akan dipanggil oleh Tuhan, apa yang diberikan? Pesan apa yang diberikan? Warisan apa yang diberikan kepada Salomo? Kalau saudara perhatikan dalam 2b dikatakan, kuatkanlah hatimu dan berlakukanlah seperti laki-laki. Ini Daud berkata kepada Salomo. Kuatkan hatimu, perlakukan kamu sebagai seorang laki-laki yang berani. Tentunya bukan berani secara fisik. Nah, kalau ayat yang ketiga dikatakannya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Di sini jelas sekali di mana Raja Daud memberikan pesan warisan, bukan harta kekayaan. Di mana dia adalah seorang raja, tentunya dia banyak harta, dia punya istana yang besar, dia punya rumah yang besar, dan punya segala-galanya. Tapi dia tahu itu adalah sementara. Gak langgeng. Dia pikir apa gunanya aku berikan semuanya ini kepada Salomo anakku. Sedangkan dia tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Raja Daud menjelang dia akan dipanggil oleh Tuhan. Dia memberikan pesan kepada Salomo anaknya. Kamu harus takut kepada Tuhan. Ikuti perintahnya. Ikuti ketentuan-ketentuan Allah kepadamu. Itu yang terpenting. Warisan inilah yang diberikan Raja Daud kepada Salomo. Ini adalah suatu anugerah yang besar di mana Salomo bisa menerima bukan harta kekayaan semata, tapi yang diterima adalah yang kekal, yang dari Allah itu sendiri, bukan yang sementara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara pikirkan akan hal ini untuk keturunan saudara, anak, cucu, cicit bahkan? Ada orang berkata dia cari uang sebanyak-banyaknya. Bahkan korupsi pun dia lakukan. Mencuri pun dia lakukan. Melakukan pekerjaan yang haram pun dia lakukan. Yang penting aku banyak uang. Aku punya uang. Dan aku bisa memberikan kepada anak, cucu, cicit. 7 turunan tidak akan habis. Tapi saudara, itu sementara. Belum tentu anak, cucu, cicit kita bisa menikmati akan kekayaan yang besar itu. Tapi satu hal, tak kala kita mewariskan akan iman kita kepada anak-anak kita, agar anak kita takut kepada Tuhan, cinta, setia, dan percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang kekal, yang selama-lamanya, yang dinikmati bukan hanya dalam dunia ini, bahkan selamanya bersama Tuhan di surga. Apa yang sudah saudara berikan kepada anakmu, saudaraku? Apa yang sudah saudara berikan kepada keluarga? Warisan apa? Mari kita belajar dari 2 tokoh ini. Agar kita benar-benar tahu, disadarkan apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Berikut kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Dan apa akibatnya apabila kita mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati saudara, ikutin saya terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana untuk memikirkan, memberikan pesan dan warisan iman kepada anak cucu kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa mewariskan anak cucu kami untuk takut kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu adalah hal yang kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kami Tuhan. Sadarkanlah kami. Sadarkanlah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.